Wah, bagaimana nih sahabat-sahabat semua? Sore hari ini tentunya semakin bahagia, semakin ceria, dan tentunya Bunda Ucu doakan semakin sakinah mawadah warahmah, buah hatinya semakin solih dan solihah, dan tentunya rezekinya semakin berlimpah dan berkah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Gimana nih sahabat-sahabat semua kabarnya? Masya Allah, ya kita tunggu sahabat-sahabat semua untuk senantiasa berkumpul, bergabung ya. Di sini Bunda Ucu senang sekali bisa membersamai sharing-sharing terkait dengan parenting di Magnet Rezeki for Family ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan diangkat pada kesempatan sore hari ini terkait dengan bagaimana kita menjaga terumbu karang fitrah buah hati kita ya. Nah, tema ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Untuk itu ya tentu kita butuh persiapan. Persiapan yang pertama adalah ya menyiapkan diri dengan sepenuh hati agar ilmu yang kita pelajari ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Nah, sahabat-sahabat semua, mungkin Bunda Ucu akan menyapa terlebih dahulu ya sahabat-sahabat semua sebelum kita buka acara pada kesempatan sore hari ini. Karena di sini sudah ada mungkin beberapa sahabat yang sudah mulai bergabung ya. Insya Allah kita lihat ya. Ada Bunda Erna Puji. Nah, alhamdulillah ya. Nah, berarti sudah ada 760 nolnya mungkin terhapus jadi 76 sahabat Magnet Rezeki for Family ya yang sudah bersama di sini. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah pada sore hari ini Bunda Ucu bisa kembali bersama dengan sahabat-sahabat yang senantiasa semangat untuk terus belajar, yang mengisi tangki ilmu agar kita memiliki banyak senjata ya untuk menghadapi keluarga kita ya, terutama kita sebagai seorang ibu ya, sebagai Al-Ummu Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi buah hati kita tercinta ya, insya Allah. Nah, selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan kita bagaimana beliau Nabi kita adalah suri toladan kita dalam membina keluarga dan juga bagaimana membesarkan buah hati dengan cara-cara Rasul ya tentunya. Nah, di sini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik ya, tema yang sangat penting ya, apik banget ya, tapi mungkin terdengarnya biasa gitu. Tapi kita akan tetap terus berusaha untuk memahami fitrah buah hati kita, karena ya rezeki kita akan Allah berikan, Allah curahkan ya jika kita bisa menjaga terumbu karang dari buah hati kita, terutama fitrah mereka ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah disampaikan ya, dalam firman Allah, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jadi rezeki kita ini dititipkan oleh Allah kepada mereka. Mereka itu siapa? Ya buah hati kita ya. Dan kemudian baru kepada kita ya. Nah, baik, alhamdulillah sudah mulai berkumpul nih ya. Saya sapa-sapa terlebih dahulu Bunda Erna Puji ya dari Malang. Waalaikumsalam Bunda Erna. Kemudian Bunda Armaini Meni ya, alhamdulillah sudah hadir ya. Kemudian Bunda Widyaningsih, ini pembelajar semua nih. Bunda Ririn Andriani, waduh, Padang ya. Ini apa nih? Padan. Kemudian Bunda Evi dari Sukabumi ya, Bunda Kesri dari Cimahi, kemudian Bunda Yuni dari Merauke. Apa kabar Merauke? Masya Allah ya, jauh di mata dekat di hati. Kemudian Las Fargo Nurudin dari Cirebon, Eli Agustina dari Babelan, Masya Allah. Ini ada juga Bunda Armaini SBMR 5353 dari Jambi.
Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum tahu nih SBMR itu apa ya? SBMR mungkin Bunda nanti akan beritahu nih ya supaya nanti sahabat-sahabat bisa lebih dekat nih dengan bahasa istilah di Magnet Rezeki. SBMR itu ya kepanjangannya Sahabat Bisnis Magnet Rezeki. Nah ya, kita doakan nih para pebisnis Magnet Rezeki, baik sahabat bisnis Magnet Rezeki ataupun wakil resminya, yaitu senantiasa ya semoga senantiasa Allah curahkan rezekinya banyak yang menginvestasikan di mana nih di dinar khairul razikin ya insya Allah. Baik sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita mungkin mohon izin tidak disapa semuanya ya, silahkan nanti akan Bunda baca dari mana saja, silahkan menuliskan di komennya ya, dari mulai tinggalnya di mana, kemudian suasana kondisi hatinya lagi seperti apa, sedang bahagiakah atau bahagia banget ya, silahkan. Baik, alhamdulillah ada Bunda Entak ya dari Bogor ya, selamat datang Bunda Entak ya, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat semua, silakan Mas Farhat untuk slide-nya, kita mulai dari slide pertama. Kenapa sih kita mesti mengenali fitrah buah hati kita? Ya, fitrah anak-anak kita itu memang sudah jelas Allah berikan sejak dia terlahir. Pertama, buah hati kita ini terlahir sebagai pembelajar. Sekali lagi, buah hati kita terlahir sebagai pembelajar. Lihat, ciri-ciri mereka terlahir sebagai pembelajar itu mulai dari kita semuanya mengerti nih gimana anak-anak kita saat mereka terlahir dari rahim seorang wanita ajaib ya, seorang ibu, kemudian dia langsung melihat sekali lagi melihat siapa? Melihat sekitarnya ya, dengan mata anak kita memandang siapa yang pertama menggendong dia, memeluk dia, dia kemudian perhatikan. Kita mulai dari slide pertama. Meskipun samar-samar gitu ya. Fitrah buah hati kita, ya. Fitrah anak-anak kita itu memang sudah jelas Allah berikan sejak dia terlahir. Pertama. Nah, selanjutnya mereka akan mendengar suara-suara yang ada di sekitar dirinya. Ya, suara yang pertama yang memang diperintahkan untuk dikumandangkan azan. Ya, oleh siapa? Tentu oleh ayahnya. Supaya apa ya? Supaya dia mengenali suara pertama itu yang ada di pikiran anak-anak kita, yaitu suara dari sosok ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, bisa keluarga terdekat ya tentunya. Nah, sahabat-sahabat semua, nah ternyata buah hati kita ini belajar mulai dari usia naik 1 tahun, dia akan coba menggigit, dia akan coba berjalan, dia akan coba kemudian merangkak, dia akan coba berguling-guling, dia akan coba menangis. Itu dia belajar mencari respon reaksi dari siapa? Dari lingkungan sekitarnya. Nah, jika anak menginginkan sesuatu, kemudian dia ini langsung apa? Langsung menangis. Nah, kemudian orang tuanya merespon. Nah, berarti anak itu belajar. Oh, ternyata saya memanggil orang tua dengan cara menangis. Nah, orang tua akan merespon kita. Nah, disitulah anak-anak kita akan merasa diperhatikan. Nah, tapi kalau ternyata saat dia menangis ya karena baru bisa menangis, belum bisa memanggil nama ibu, belum bisa mengucapkan kata mama gitu. Kita biasa-biasa aja, cuek-cuek aja dengan tangisan anak. Maka anak tidak akan pernah belajar kepekaan ya, bagaimana dirinya itu bisa diterima oleh lingkungannya. Nah, jadi sekarang perhatikan nih oleh Bapak dan Ibu ya, oleh sahabat-sahabat semua. Saat anak-anak kita belajar berjalan, ya, kemudian dia terjatuh, dia tidak pernah kapok, tidak pernah merasa tidak mau mengulangi lagi. Dia justru menikmati prosesnya. Setelah jatuh, ya kemudian anak kita akan apa? Akan berdiri lagi.
Nah, akan kemudian bangkit lagi, mencoba lagi, sampai akhirnya dia dapat berjalan dan bahagianya itu akan terlihat. Nah, di situ pun dia sedang belajar bagaimana orang tuanya ya kemudian memberikan apresiasi kepada perjuangan si anak itu sendiri. Kadang ada yang mungkin ya justru anak saat mendapatkan prestasi ya dengan bisa berkembang mulai dari merangkak kemudian berjalan, orang tuanya biasa. Nah, berarti anak itu akan belajar bagaimana lingkungannya itu menganggap dirinya tidak berprestasi. Itu hal biasa. Nah, jadi hari ini kita akan tahu anak kita ini memang terlahir sebagai pembelajar. Jadi kita jangan terlalu khawatir ya dengan proses yang memang seharusnya fitrahnya mereka itu belajar. Supaya apa? Supaya semakin besar, semakin dewasa, anak-anak kita akan menikmati prosesnya. Jadi bukan hasil akhir. Nah, kadang-kadang kita ya Bapak dan Ibu, kita pengennya hasil akhirnya saja. Kita tidak pernah mau tahu bagaimana proses perjuangan si anak ini belajar untuk bisa berjalan. Belajar untuk bisa merasakan bagaimana itu belajar jalan itu harus ada ketidakberhasilan. Dalam bahasa umumnya gagal dulu. Nah, kita harus menghargai itu semua. Ya kalau bahasa Bunda Ucu nih biasanya kalau anak terjatuh saat belajar jalan, ayo nak, semangat, tinggal 100 kali lagi jatuhnya gitu ya. Karena apa? 299 kali anak terjatuh baru bisa berjalan lancar. Nah, berarti kalau sudah tinggal 100 lagi berarti sudah berapa kali jatuh tuh gitu ya. Nah, tinggal sedikit lagi, ayo tinggal 2 kali lagi. Pasti kamu bisa lancar berjalan. Nah, jadi dengan seperti itu anak akan terus semangat ya. Kemudian belajar baca. Anak akan belajar dengan lingkungannya. Ya, bagaimana orang tua yang dibaca itu apa gitu ya. Apakah orang tua sering melihat tayangan televisi atau melihat bacaan majalah, koran atau justru lebih banyak baca WhatsApp atau berita di handphone. Nah, anak juga belajar. Ya, tapi memang saat ini di era digital saat ini orang tua lebih cenderung memegang satu alat yaitu HP atau enggak laptop, kemudian di sana banyak hal yang bisa diakses. Nah, anak juga akan belajar gitu percepatan bagaimana dengan zaman teknologi kecanggihan saat ini dia pun akan belajar sebagaimana orang tuanya pun sedang belajar ya. Jadi tidak bisa zaman sekarang anak-anak dijauhkan dari HP, dari laptop ya, tidak bisa. Tapi kita harus menjaga dengan cara apa? Waktu ya yang bisa kita batasi. Nah, berikutnya lagi, anak-anak kita ini, buah hati kita ini senang bermain. Ya, kita perhatikan, senang bermain. Boleh Mas Farhat, tayangan slide-nya dipindahkan. Ternyata coba dari anak kita ya senang bermain. Senang bermainnya dulu Mas Farhat ya. Nih perhatikan, anak-anak kita itu senang bermain baik kita di Bogor, di Depok, di Indonesia, di seluruh dunia, semua anak pasti senang bermain. Ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita saat bermain kita justru membatasi mereka. Ya, membatasi dengan perfeksionisnya orang tua. Gak boleh main tanah, gak boleh main pasir, tidak boleh main hujan-hujanan. Justru itu yang akan membuat anak merasa tidak bahagia. Semuanya tidak diperbolehkan. Sementara kebutuhan fisik anak itu adalah kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk bergerak. Nah, ini fitrahnya mereka. Kita harus paham dan ini harus betul-betul dinikmati di jenjang masa usianya. Nah, di sini siapa yang dulunya senang sekali main hujan-hujanan? Coba, siapa bunda-bunda? Ya, di sini yang senang main hujan-hujanan, ayo coba di komen, boleh nggak? Di sini Bunda Armaini Meni pengen konseling sama Bunda Ucu terkait tema ini. Apakah boleh? Boleh sekali ya. Boleh yang mau konseling boleh ya. Wah, ini Bunda Arifah Akram. Saya Bunda ya, seneng ini ya, seneng hujan-hujanan ya. Saya Bunda ya.
Nah, jadi mulai sekarang kalau dulu kita merasakan senang sekali main hujan-hujanan gitu ya, bermain dengan air hujan, kenapa kita sekarang melarang mereka bermain hujan-hujanan gitu ya? Sampai kedinginan tuh Bunda Rana Omi ya. Nah, kemudian Bunda Kartini juga, ya itu senang semuanya main hujan-hujanan tuh pasti senang. Karena apa? Hujan itu rezeki buat kita gitu. Nah, hanya kita sebagai orang tua harus memahami batasannya. Jadi kalau anak-anak pengen hujan-hujanan, kita lihat hujannya. Kalau banyak petir gitu ya, banyak hujannya terlalu besar, terlalu deras, anginnya kencang gitu. Nah, mungkin kita boleh beri pengertian. Ya, sekarang tidak hujan-hujanan dulu ya, Nak, karena hujannya dibarengi petir. Nah, saatnya kita berdoa di dalam saja ya. Boleh sedikit melihat di jendela betapa Allah menurunkan rezeki untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Karena memang Allah menurunkan rezeki itu berupa hujan supaya di alam semesta ini merasakan apa? Merasakan dingin adem, ada nanti beri informasi lagi, belajar lagi ada apa nih? Ada kehidupan, menjadi subur kembali gitu ya. Nah, kalau hujannya biasa, tidak ada petir, nanti kita main hujan-hujanan lagi, Bunda temenin. Nah, temenin kita sambil ngegosrok apa tuh? Gosrok lantai ya di teras, anak-anak hujan-hujanan. Yuk nak, boleh sambil berdoa ya, sambil berdoa Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini menjadi keberkahan buat kita. Yuk minta rezeki yang berlimpah ya Allah, curahkan rezeki kepada orang tua kami, minimal penghasilan 50 juta per bulan ya Allah. Nah, atau dinaikin lagi ya Allah, berikan rezeki kepada orang tua kami, berikan kendaraan yang layak, yang bagus. Kalau anaknya 5, boleh mobilnya mobil Pajero pada dedet-dedet di jero gitu. Ya, silakan itu anak. Nah, kenapa Bunda bicara seperti ini? Bunda sudah mengalami gitu ya proses pembelajaran ini. Jadi waktu itu Bunda masih pakai motor gitu ya, masih pakai motor. Motornya motor Vespa gitu ya. Drok dok 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 gitu ya, bunyi Vespa kan kayak gitu. Hujan-hujanan sama anak di depan, ayah bonceng anak di depan, kemudian di tengah, Bunda di belakang. Yuk kita tembus hujannya, kata ayah. Kita berdoa gitu. Ini rezeki. Ayah selalu menanamkan seperti itu. Ayo doa, mudah-mudahan kita punya kendaraan. Ya, kita nikmati ya Allah. Hamba hari ini menikmati hujan yang Engkau beri, rezeki hujan. Ya Allah, hamba bersyukur dengan kendaraan ini. Hamba juga ingin ya Allah merasakan punya kendaraan bernama mobil ya, roda 4 supaya ya kami bisa berada di dalam kendaraan itu tidak kena air hujan. Tapi kami masih bisa hujan-hujanan di halaman. Itu terus bicara seperti itu. Nggak lama sahabat-sahabat semua Allah kasih kendaraan gitu ya. Ternyata luar biasa. Ya, jadi sambil bermain, sambil berdoa, anak-anak juga bahagia ya. Nah, kemudian bermain apa lagi? Ya bermain ya tidak selalu di HP sekali lagi. Orang tua kreatif harus menciptakan permainan-permainan yang membuat anak bahagia gitu ya. Nah, oke, selanjutnya slide berikutnya lagi Mas Farhat. Silahkan. Nah, kenapa sih kita harus menjaga fitrahnya anak-anak? Di sini udah jelas ya, sahabat-sahabat semua ya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, jadi fitrahnya kita harus jaga. Ya, fitrah apa nih? Fitrah tadi, anak itu pembelajar. Nah, kenapa nanti akhirnya di akhir materi pada sore hari ini Bunda akan bahas kita merusak fitrahnya belajar anak gara-gara kita orang tua akhirnya mereka enggan dan tidak suka belajar. Ya. Nah, kemudian fitrah apa lagi? Fitrah bermain anak-anak. Nah, berarti kita nih dititipkan oleh Allah untuk menjaga anak-anak sesuai fitrahnya. Ya, jadi hati-hati. Anak kita memang harus dijaga fitrahnya karena mereka terlahir ya dengan fitrahnya masing-masing. Yuk kita lihat sekarang fitrahnya seperti apa. Yang pertama, buah hati kita memiliki fokus yang sangat singkat. Kita lihat. Yuk, perhatikan fokus yang sangat singkat maksudnya bagaimana? Fokus itu sama dengan tingkat usia anak-anak kita.
ya, maksudnya usia, batasan usia anak kita. Kalau anak kita usianya 1 tahun, berarti fokus anak-anak kita itu hanya bisa 1 jam. Tuh, 1 jam apa 1 menit ya. Itu bisa fokus 1 jam bermain, 1 jam belajar ya. Tapi fokusnya 1 menit untuk anak usia 1 tahun. Tuh. Kemudian anak usia 2 tahun itu fokusnya ya 2 tahun itu 2 jam bisa diajak belajar tapi sambil bermain. Fokusnya hanya 2 menit. Ya, kemudian anak usia 3 tahun itu fokusnya hanya bisa 3 menit. Anak 4 tahun fokusnya singkat, hanya bisa 4 menit. Anak usia 5 tahun itu fokusnya singkat, hanya bisa 5 menit. Begitupun seterusnya. Tapi kemampuan belajarnya itu kalau 5 tahun bisa dengan 5 jam, tapi fokusnya itu hanya 5 menit. 5 jam itu dibagi-bagi tentunya, pagi dia belajar, nanti siang belajar, sore belajar ya, kemudian malam belajar seperti itu. Tapi fokusnya ini kita bicara fokus. Fokusnya sangat singkat. Hanya 5 menit di usia 5 tahun. Nah, ada orang tua yang mungkin berbicara, aduh bunda, anak saya ini baru juga diajari ikro, belajar ngaji, ikro, baru juga sebentar itu udah nggak fokus, udah lari-lari, udah tiduran, udah keluhan orang tua tuh betul-betul beragam gitu ya. Pengen melihat anaknya itu fokus, konsentrasi, belajar beberapa halaman buku ikronya. Nah, kemudian kita lihat usia anaknya berapa. Usia anaknya 3 tahun. Ya, kalau 3 tahun wajar. 3 menit dia udah nggak fokus. Maka fitrah bermainnya harus kita penuhi. Maksudnya gimana? Kita ajak dulu main anak-anak dengan sambil mengulang materi pelajaran yang sedang diajarkan kepada buah hati kita. Gitu. Seperti contohnya, anak belajar huruf hijaiyah. A, ba, a, ba, aba, aba, ba, ba. Tapi dia tidak melihat bukunya, seolah-olah sedang belajar karena dia sudah tidak fokus lagi. Fokusnya hanya 3 menit saja. Begitupun anak yang usianya 5 tahun. Jadi disinilah kita sebagai orang tua harus memahami dan menjaga fitrahnya anak. Jadi sekali lagi, singkat sekali, fitrah buah hati memiliki waktu untuk fokus. Nah, jadi kalau kita udah paham nih ya menjaga fitrahnya anak, wah anak-anak pun senang, belajar bahagia. Kalau dia udah gak konsentrasi nih lagi belajar, ya fitrahnya belajar, ingat, fitrahnya belajar. Anak kita itu, buah hati kita itu pembelajar. Tapi ingat ya, kita penuhi juga fitrah apanya? Fitrah bermainnya. Nah, kemudian kita pahami apanya? Pahami fokusnya itu sesuai dengan tingkatan usianya gitu. Jadi kalau sekarang kita punya anak usia 10 tahun, ya kita menasehati anak cukup 10 menit, jangan kepanjangan ya. Nah, coba di sini sahabat-sahabat semua ya. Nah, di sini ada yang Bunda Arifah inginnya 5 miliar per bulan, Bunda. Amin. Ya, amin. Ya, tapi jangan sambil ketawa. Ini emojinya sambil ketawa, nggak yakin. Ya, harusnya yakin. 5 miliar per bulan, yakin ya Allah gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini coba di chat di FB ya, sahabat-sahabat FB ya, di sini yang Mahdatul Zaki for Family, coba diketik anak-anaknya usia berapa saja ya, usia berapa saja atau cucunya usianya berapa, silahkan. Nah, jadi nanti kita akan pahami ternyata anak usia 5 tahun itu cukup 5 menit ya. Kemudian anak 10 tahun cukup berapa menit? Cukup 10 menit gitu. Itu dalam fokus konsentrasinya. Jadi kita akan paham. Nah, kalau yang sudah dewasa bagaimana Bunda yang sudah 50 tahun? Nah, ini 13 tahun ya dan 3 tahun. Nah, kalau yang 13 tahun, nah berarti kan sudah masa remaja.
Nah, dia sudah bisa meningkat ya fokus konsentrasinya dengan adanya proses-proses sebelumnya. Proses sebelumnya akhirnya dia bisa lebih dari 13 menit ya, bisa kuat sampai dengan 30 menit di usia remaja. Nah, tapi ingat fitrah bermainnya tetap harus dipenuhi. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka belajar lewat Zoom? Karena bisa sambil bermain game ya kalau belajar lewat Zoom. Gurunya bicara, anaknya di rumah sambil apa? Sambil konsentrasinya di mana? Di Zoom. Nah, kita udah mulai offline belajar sebagai guru, para pendidik itu harus paham ya. Jadi masa transisi, masa peralihan itu harus dibarengi dengan cara-cara bermain karena fitrahnya tetap kita fasilitasi. Nah, kita orang tua untuk mengulang materi belajar, untuk memberikan nasihat kepada anak, ini lihat usianya. Ya, di sini ada yang 15 tahun, Ririn Andriani ya. Nah, itu 15 tahun jangan panjang-panjang. Cukup paling lama diajak diskusi, menasehati buah hati itu paling lama 30 menit. Paling lama ya. Nah, itu pun harus apa? Sambil bermain, ya bercanda sama siapa? Sama anak kita. Jadi jangan tegang menasehati buah hati, ya. Oke, next. Mas Farhat paham ya? Di sini usianya 23 tahun Bu Yani Mulyani, Masya Allah ya. Barakallah ya, anak-anaknya sudah dewasa ya, Masya Allah. Panjang umur, sehat, murah rezeki ya Bunda ya. Amin. Nah, kemudian berikutnya kita lihat lagi. Di sini perkembangan otak buah hati kita terjadi sebelum usia 3 tahun. Nah, jadi bunda-bunda tercinta ya yang masih memiliki buah hati, ya ini ada yang sudah izin sholat maghrib ya, mangga silakan ya. Yang mau sholat maghrib silahkan sholat, diusahakan ya di awal waktu ya, insya Allah di sini masih belum masuk ya. Nah, baik, di sini perkembangan otak buah hati kita terjadi sebelum usia 3 tahun. Jadi jangan sampai kita sia-siakan ya ayah bunda, otak anak-anak kita di usia 3 tahun, sebelum 3 tahun itu berkembang sekali. Nah, jadi jangan sampai justru kita menghancurkan ya terumbu karang fitrah anak-anak kita. Kita bom dengan apa? Memaksa mereka untuk belajar dengan cara kita. Dengan cara kita itu apa? Ya terlalu kita obsesi. Ya obsesinya pengen anak kita itu di usia 3 tahun dia udah bisa baca gitu ya. Udah bisa berhitung banyak hal. Kemudian mengetahui ini dan itu. Nah, kita sudah apa? Sudah membom terumbu karang anak-anak kita. Nah, sebaiknya mereka harus mengikuti fitrahnya. Nah, fitrah belajarnya ya seperti bermain dengan ayah, bermain dengan ibu, bermain dengan alam semesta, bermain dengan lingkungannya. Boleh belajar berhitung tapi pakai apa? Pakai ranting-ranting gitu ya. Pakai potongan-potongan ranting, pakai daun-daunan yang ada di sekitar, pakai batu-batu. Nah, itu masa perkembangan otak anak ya itu betul-betul supaya berkembang sesuai dengan fitrahnya gitu. Jangan paksakan mereka untuk masuk ke ruang belajar yang waktunya lama seumpamanya. Kemudian anak disuruh belajar berhitung dengan cara-cara para pendidik yang tidak memahami perkembangan otak buah hati kita ya. Jadi sebelum usia 3 tahun ayo besarkan bersama dengan orang tua karena ibu madosatul ula ya. Jadi kalau belajar mendidik ala Rasul itu betul-betul ya anak-anak itu dididik oleh siapa? Oleh ibunya dan ayahnya terlebih dahulu ya. Jangan diserahkan ke pihak ketiga. Kita bayar pihak ketiga untuk apa? Untuk membesarkan anak kita. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana orang lain pihak ketiga mendidik anak kita. Jadi usahakan kita yang mendidik orang tuanya ya. Nah, seperti itu. Next, lanjut lagi Mas Farhat. Nih, ya. Nah, sekarang kita akan paham. Ternyata ya modalitas dari anak-anak kita belajar itu fitrahnya ada anak yang memang belajarnya itu secara visual.
dia akan senang, akan enjoy jika difasilitasi oleh orang tua, oleh para pendidik sesuai dengan fitrah gaya belajar mereka. Nah, jadi ada visual, ada kinestetik, ada auditori. Nah, silakan diketik dulu ya oleh sahabat-sahabat semua di sini. Anak ya, learning modalitasnya itu visual ya, kemudian auditori, yang ketiganya kinestetik. Nah, itu ya. Sekarang coba dilihat oleh bunda-bunda semuanya. Ya, visual diketik dulu silahkan. Ya, visual, kinestetik, dan auditori. Ya, silahkan sudah. Visual diketik ya, bagus ya. Kinestetik dan auditori. Lanjut Mas Farhat ya. Nah, sekarang kita bahas fitrah buah hati yang visual ya. Di sini anak-anak kita akan senang belajar kalau melihat secara kasat mata ya, visual. Ya, visual itu dengan matanya. Dia akan enjoy belajar dengan kekuatan apa yang dilihatnya ya. Dia akan mampu mengingat secara detail warna, tulisan, bentuk ya, itu dengan sangat baik. Itu kekuatan anak visual. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita itu belajarnya cepat dengan cara visual, maka tugas kita sebagai orang tua, yuk fasilitasi itu semua oleh kita ya, belajarnya dengan visual ya, dilihatkan, ditulis, dicatat, ada whiteboard, kalau pakai laptop ada warna-warnanya, itu dia akan cepat menyerap sampai dewasa, bahkan sampai tua. Gaya belajar fitrah buah hati kita awalnya visual, maka sampai dewasa pun dia akan visual, senang dengan belajar visual. Kemudian kekuatannya apa lagi? Mampu membaca, mengeja, menghafal, belajar itu pasti dengan baik. Ya, dengan cara apa? Dituliskan. Itu visual. Ya, dia akan mampu membaca, ya, baca tulisan-tulisan. Dia lebih suka, itu orang visual. Kemudian sangat baik dalam mengingat, ya, sangat baik dalam mengingat wajah. Wajah siapa? Wajah sahabatnya. Oh iya, dia cepat ingat gitu ya. Kemudian sering lupa dalam mengingat nama. Ini orang visual ya. Dia lihat jalan nih, dia cepat mengingat, oh ini jalan ini gitu ya, tapi jalan apa ya namanya. Nah, itu kekuatan orang visual. Kemudian ada yang memang titik apanya, titik critical pointnya ya, critical point orang-orang visual. Dia ingat nih wajahnya nih, oh iya ini, aduh pernah ketemu nih di mana nih, tapi kok nggak inget ya namanya siapa ya gitu ya. Nah, bisa jadi nih aku tahu nih wajahnya, aduh siapa ya namanya, tidak ingat nih ya. Oh, Bu Yani gitu. Setelah dia ingat nggak nama saya Bu Yani Mulyani Umudia gitu, baru tuh setelah dikasih tahu, oh iya, tapi wajahnya itu akrab gitu ya, karena itu kekuatan orang visual ya. Nah, kemudian berikutnya lagi kekuatannya nih harus apa? Saat menghafal, kemudian memahami suatu informasi ya, orang-orang visual ini biasanya memvisualisasikan dengan gambar ya. Ya, jadi saat menghafal dengan gambar atau dengan image ya, gambar di dalam pikirannya. Nah, jadi teman-teman, yuk ya, kalau kita memiliki buah hati kita, kemudian diri kita sendiri merasa, oh gaya belajar saya ini visual, supaya mudah diingat, maka kita harus rajin-rajin menuangkan dalam bentuk gambar. Nah ya, menghafal, kemudian memahami sesuatu itu lewat gambar. Ya, bisa jadi tulisan pun pakai stabilo, seret, dikasih warna-warna. Itu akan sangat mudah untuk mengingat ya. Kemudian dalam penampilan orang-orang visual ini akan terlihat rapi dan baik gitu ya, akan terlihat rapi karena dia akan kembali lagi melihat kaca, akan kembali lagi melihat dirinya gitu, karena divisualisasikan oleh dirinya ya, saya harus memang menarik seperti itu ya.
Oke, itu adalah kekuatan anak visual. Sekarang yang membuat lemahnya, ya tidak kuatnya, nih bahasanya. Kita harus jaga, ya harus jaga terumbu karang anak-anak kita. Meskipun dia tidak kuat, ya itu tetap kita harus memahami dan mengerti. Apa ya kekuatan tidak kuatnya? Ya susah, tidak mudah memahami penjelasan dari guru atau dari orang tua kalau tidak disertai gambar atau gerak. Nah, makanya saat ini ada materi hafalan buat anak-anak ya untuk kita juga dengan apa? Dengan gerakan seperti ya alhamdulillah alhamdulillah hirobil ya gitu kan. Alhamdulillah hirobil alamin gitu kan. Nah, itu orang visual itu akan cepat sekali menangkap pembelajaran itu ya. Kemudian orang visual ini critical poinnya, maksudnya apa ya, ketidakbagusannya, ketidakbaikannya orang visual itu terganggu konsentrasinya saat melihat tampilan orang lain itu kurang menarik ya. Jadi kurang menarik itu akan terganggu. Ya justru jadi nanti mudah apa ya, mudah image-nya itu, gambaran dia itu terhadap sesuatu yang ditampilkan itu mudah menjas gitu ya. Ah, aku nggak mau nggak tertarik, nggak menarik. Akhirnya dia tidak suka belajar gitu ya. Nah, hati-hati. Nah, berikutnya kita lihat lagi anak kinestetik. Nah, anak kinestetik ini bunda-bunda ya, kita harus jaga terumbu karang anak kinestetik. Kalau anak kinestetik ini aduh luar biasa ayah bunda ya. Ini benar-benar harus dijaga. Pertama kekuatannya ya, dia tidak mau ya melihat atau membaca sesuatu gambaran tulisan secara detail. Dia nggak suka ya. Ya dia itu inginnya dengan apa? Anak kinestetik itu dengan gerak ayah bunda ya, dengan gerak ya. Jadi nggak suka tuh dia dengan membaca secara detail gitu, nggak suka, tapi dia pengennya dengan gerak, pakai gerakan-gerakan, maka dia akan mudah. Kalau anak visual mungkin dengan tulisan bilangan seumpamanya tulisan kelipatan 2 seumpamanya ya, kita akan mulai yuk 2 kemudian 4 tapi pakai tulisan gitu. Itu anak-anak visual dengan warna itu akan cepat. Tapi anak kinestetik harus pakai gerak, dia pakai lompat. Dikasih apa? Kotak-kotak seumpamanya. Ya, kotak 1, 2, dia lompat 2, terus dia lompat lagi. Lewatin, kemudian berapa? 2, 4, udah 4, 8 dan seterusnya. Itu akan lebih cepat mengingat materi belajar. Nah, untuk anak kinestetik. Nah, keunggulan anak kinestetik ini mudah mengingat hal yang ia sentuh dan ia lakukan. Itu anak kinestetik. Ya, jadi dicatat anak kinestetik ini mudah belajar, mudah mengingat ya sesuatu hal yang disentuh dan yang dilakukan oleh dirinya. Itu anak kinestetik. Itu akan senang banget, dia akan mudah cepat mengerti. Kemudian memiliki minat terhadap aktivitas bermain fisik. Waduh ya, anak yang suka bela diri, anak yang suka lari, anak yang suka lompat-lompat, anak yang suka basket, anak yang suka tenis, itu dipastikan itu anak kinestetik. Nah, jadi kita harus jaga terumbu karang mereka karena rezeki kita memang dititipkan di anak kita yang kinestetik. Nah, berarti kalau kita rusak, kita bom, ya anak kita pun tidak akan tumbuh, berkembang, berprestasi. Ya, dia di sekolah tidak mau diam, gurunya nggak paham, akhirnya dimarahin, dibentak, tidak berkembang. Apanya? Fitrahnya, tidak berprestasi. Nah, ternyata anak ini dibawalah ke seorang psikolog gitu ya, gurunya bilang, ini anak nggak mau diem gitu ya. Kemudian ibunya sedih banget karena gurunya tidak mau lagi ngajar anak tersebut. Akhirnya disuruh dibawalah gitu ke seorang psikolog. Ternyata saat disimpan di satu ruangan anak tersebut, ibunya sama psikolog sedang berbicara, ternyata anak itu lompat-lompat ya, anak itu bernari-nari gitu ya, anak itu bahagia sekali ekspresinya. Nah, akhirnya psikolog itu memanggil ibunya, lihat anak ibu ini cerdas, dia fitrahnya kinestetik. Jadi bisa jadi dia ini akan menjadi apa? Anak yang menghasilkan rezeki berupa materi lewat
kecerdasan kinestetiknya, gaya belajar kinestetiknya seperti itu. Nah, akhirnya ibunya bahagia sekali gitu. Nah, itu kisah nyata dari seorang balerina ya di tahun 80-an yang ternyata dia itu menjadi penari yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu anak-anak kita juga gitu ya. Anak saya seneng bela diri ya, termasuk Bunda Ucu. Bunda Ucu seneng taekwondo. Nah, berarti Bunda Ucu gaya belajarnya itu gaya belajar kinestetik ya. Sedang sekarang bicara pun di tangannya nggak mau diem gitu. Kalau tangan diem udah nggak gerak itu kayaknya kesemutan gitu ya. Disitulah mengalir gitu ya, terpancing memori-memori, materi-materi sehingga bisa dialirkan. Nah, luar biasa sahabat-sahabat semua. Prestasi di bela diri taekwondo Bunda Ucu sampai juara 1 gitu ya. Dan alhamdulillah bisa diajak jalan-jalan keliling ya dengan biaya dari pemerintah seperti itu, dapat uang saku, bisa melatih anak-anak mahasiswa-mahasiswi padahal saat itu Bunda Ucu masih SMA. Tuh, yang dilatihnya mahasiswi, pulangnya dikasih honor. Nah, jadi uang jajannya itu dari apa? Dari melatih atlet-atlet atau melatih siswa-siswi bela diri taekwondo. Nah, ternyata nurun nih ke anaknya buah hati Bunda Ucu nih. Buah hati Bunda Ucu juga senangnya bela diri silat. Nah, dia pun sama gitu, belajar silat, prestasi. Dapat penghargaan, dapat uang pembinaan dari wali kotanya gitu. Saat itu ya dari bupatinya saat itu di mana di Garut ya. Kemudian dia dapat uang saku, uang pembinaan. Nah, dia bilang, "Bunda nggak usah kirim lagi uang saku sama aku sudah dapat uang saku sendiri." Nah, itu jadi prestasi karena kita memahami gaya belajar anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya lagi, dapat membayangkan informasi berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan ya. Jadi dia melakukan, kemudian dia bisa membayangkan. Ini orang kinestetik, harus dijaga terumbu karangnya oleh orang tua. Kalau dirusak terumbu karangnya, dibom oleh orang tua, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya anak jadi mager, prestasinya juga jadi frustasi gitu. Bukan prestasi, jadi frustasi. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang menghambat. Kemudian berikutnya, anak kinestetik ini dapat mengikuti instruksi dengan baik gitu ya, instruksi dengan baik. Nah, tapi di balik keunggulannya tentu ayah bunda ya, ada apanya? Ada hal-hal yang tentu kita harus mengerti. Anak kinestetik ini cenderung sulit memahami informasi jika tidak dipraktekkan. Nah, anak-anak kinestetik cocoknya ya sekolah-sekolah yang paham ya bagaimana gaya belajar dari peserta didik gitu ya. Anak-anak kinestetik anak yang cocok bagi ibu-ibu pembelajar, memahami, memfasilitasi anak-anaknya. Tapi kalau anaknya masih kecil nih diberikan mainan oleh ayahnya, tiba-tiba sama anak kinestetik itu langsung langsung dihancurin gitu ya, langsung dibongkar, penasaran, langsung dipakai, dia nggak peduli seperti apa petunjuknya, enggak. Tapi kalau anak visual, dia diberikan mainan atau diberikan barang baru, pasti dia akan apa? Melihat terlebih dahulu tulisannya, instruksinya, dia akan baca gitu ya. Oh, ini harus digini, dibuka dulu, kemudian diputar ke kanan. Kalau anak kinestetik enggak, dia akan terus coba sendiri ya, bahkan dia akan sampai rusak baru dia merasakan penasarannya itu hilang. Itu ya, jadi harus paham. Biarin aja. Kalau rusak beli lagi gitu kan, nanti Allah kasih rezekinya ya. Kemudian membutuhkan alat bantu tertentu untuk memahami suatu topik. Nah, ini poin-poin yang harus dipahami. Ini anak kok nggak ngerti-ngerti ya gitu. Nah, berarti harus ada alat bantu karena dia anak kinestetik. Kemudian menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk saat membaca atau ada alat bantu ya untuk menunjukkan sesuatu saat dia membutuhkan bacaan atau melihat sesuatu. Nah, kayak gitu. Jadi ini harus diajarnya pakai ini. Nih, kalau lagi belajar ngaji, a, ba, ta, sa, ja, ha gitu. Nah, jadi pakai telunjuk. Itu anak yang kinestetik. Kalau visual gimana? Ya, visual lebih menarik dengan warna-warni.
Makanya belajar ngaji di metode Iqra itu ada warna merah, warna hijau, warna kuning, itu memfasilitasi. Kemudian ada petunjuk tutunjuk ya, tutunjuk itu alat gitu ya. Alatnya untuk nunjukin itu memfasilitasi anak kinestetik. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah anak yang berikutnya anak auditori. Silakan Mas Farhat ya. Kita lihat anak auditori. Nah, anak auditori itu tentu Bapak dan Ibu juga harus paham ya. Jika melakukan sesuatu dengan anak auditori berarti menggunakan apa nih? Pendengarannya. Dia lebih suka mendengarkan cerita. Nah, ibu-ibu yang suka mendengarkan orang lain sedang bicara, nguping, itu berarti ibu-ibu yang punya gaya belajar auditori. Nah, itu harusnya disalurkan. Disalurkannya bukan mendengarkan orang sedang ngomong, nggak boleh nguping. Nah, itu anak yang seperti itu kita akan peka. Nah, ibunya lagi ngobrol rahasia, seumpamanya. Tiba-tiba dia nguping gitu ya, diem-diem gitu. Nah, kita harus paham, itu anak punya gaya belajar auditori. Berarti kita salurkan. Nah, sini sayang, yuk kita belajar ya. Nah, pahlawan Republik Indonesia. Diulangi yuk. Nah, itu anak auditori. Ya. Nah, jadi disalurkan. Nah, kalau ngobrol jangan rahasia-rahasiaan di depan dia karena dia akan berusaha untuk mendengarkan karena memang fitrahnya ke sana. Maka kita boleh bermain peran ya, bermain karena fitrahnya anak bermain peran dengan pasangan kita, dengan kakaknya yang lebih besar. Nah, kemudian anak itu pasti akan tertarik. Dia akan datang pura-pura mendengarkan ya, pura-pura bermain tapi dia mendengarkan. Padahal kita sedang memberikan pelajaran kepada dia. Contoh, ih adik kamu nih ya gitu, Dewi ini pinter banget ya, dia itu kalau mendengarkan sesuatu itu cepat sekali menangkapnya. Alhamdulillah ya, Allah sudah mengkaruniai adik kamu Dewi ini dengan gaya belajar auditori. Wah, itu fitrah yang sangat luar biasa. Nah, dia senang tuh. Waduh, senang alhamdulillah gitu. Nah, itu adalah kekuatannya. Kemudian memiliki tata bahasa yang baik. Nah, anak auditori ini dengan mudah menghafalkan nama orang lain. Nah, kalau cepat menghafalkan nama orang lain, ini gaya belajar auditori ya. Maka kita harus fasilitasi ya. Dengan dulu kan ada menghafal nama-nama menteri. Wah, itu langsung ini cepat. Kalau sekarang menterinya kan banyak ganti-ganti ya, reshuffle terus gitu. Jadi anak juga tidak cepat untuk mengingat. Dulu tuh hafal terus gitu. Nah, itu anak auditori lebih cepat. Nah, sekarang manfaatkan. Dia menghafal hafalan Al-Quran gitu ya. Nah, anak yang mungkin kinestetik itu tidak secepat anak auditori dalam menghafal Al-Quran. Dia bisa lebih cepat. Bisa 30 juz dia lalap gitu ya dalam waktu kurun 3 tahun atau bisa 2 tahun. Nah, bagi anak kinestetik bisa lebih lama. Jangan lagi orang tua membandingkan, kamu nggak kayak si Dewi ya, cepet banget dia menghafalnya. Hafalnya udah sekarang aja dia udah dua juz gitu ya. Kok kamu masih 1 juz aja diulang-ulang, malah nggak mau diem lagi. Nah, orang tua nggak paham. Dewi ini gaya belajarnya kinestetik. Fitrah belajar sambil bermainnya, fokusnya harus dipahami. Nah, jadi yuk kalau orang tuanya mengerti bisa sama. Dewi dengan anak yang satunya, Dewa gitu, belajarnya kinestetik bisa sama-sama hafal 2 juz dalam waktu kurun 6 bulan gitu. Tapi memberikan fasilitasnya juga harus sesuai gitu. Pakai alat bantu kalau yang kinestetik ya. Terus berikutnya lagi anak auditori ini jika berbicara iramanya itu memiliki irama yang pol gitu ya, yang keren banget gitu. Nah, ini harus kita pahami ya anak auditori. Nah, seperti kemarin nih Bunda Ucu kan diakreditasi nih sekolahnya gitu. Terus seorang asesor masuk ke kelas. Kebetulan asatizahnya memang guru tahfiz gitu. Dia kecerdasannya auditori. Nah, jadi saat mengajarkan, melafalkan memang itu bicara iramanya itu betul-betul ini ya, lantang gitu. Kemudian berirama.
Diprotes sama asesornya, katanya jangan terlalu lantang-lantang. Jadi kita pun ya cukup memahami, ya udah nggak usah merusak terumbu karang tetangga sebelah gitu ya. Kita pahami dia yang benar dengan versinya ya. Kita sudah pahami bagaimana asatiza yang ada di kita memang dia memiliki gaya belajar auditori yang memang keren seperti itu, dan dia lebih bagus dibandingkan guru-guru lainnya. Guru lain ada yang gaya belajarnya kinestetik, makanya memimpin senam, memimpin ngajarin tarian. Nah, jadi di sekolah itu lengkap, ada yang gaya belajar si asatizah itu auditori, ada kinestetik, ada juga yang visual. Maka kita tempatkan sesuai dengan tempatnya, maka guru-guru itu pun, para asatizah pun prestasinya ya semuanya bisa di atas gitu, sesuai dengan apanya, fitrah gaya belajarnya ya itu. Nah kemudian yang terakhir ya ini yang poin kritiknya ya, kritikalnya, poin yang tidak bagusnya gitu ya, apa saja nih ya. Ini anak auditori ya itu tidak mudah mengingat sesuatu jika membacanya tanda itu menggunakan tanpa menggunakan suara. Ya, dia tidak mudah mengingat sesuatu ya tanpa menggunakan suara. Makanya anak auditori dalam menghafal boleh nanti dia menghafal, kita rekam, selanjutnya kita dengarkan lagi. Nah, dia akan lebih cepat mendengarkan lewat rekaman yang ada di handphone kita atau di handphone dianya. Dia suruh membaca, mengulang lagi, kita dengarkan. Nah, kemudian kita ajak bicara hal-hal yang terkait dengan materi-materi yang tidak mudah dimengerti, maka kita bantu anak-anak kita fitrahnya itu gaya belajar auditori. Berarti orang tuanya harus banyak melafalkan kata-kata karena mudahan bagi dia kalau tidak menggunakan suara gitu ya. Nah, jadi anak auditori di sini tidak mudah diam dalam waktu cukup lama ya. Tidak mudah diam dalam waktu cukup lama ya. Jadi dia tuh pengennya apa? Pengennya bicara, pengennya ngomong, pengennya interupsi ya. Nah, kemudian bagusannya anak auditori, dia sangat mudah terganggu dengan suasana keributan gitu. Dianya sendiri ribut gitu ya, tapi dia akan mudah terganggu ya kalau ada keributan-keributan yang mengalahkan suara dia seperti itu. Dia pengennya ya dengar gitu ya, baru mendengarkan materi pelajaran, baru dia dalam suasana tenang, baru dia bisa cepat menangkap gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Yuk kita sebagai orang tua tidak boleh ya menjadi perusak fitrah belajar buah hati. Tidak boleh menjadi perusak fitrah buah hati kita. Nah, kasihan mereka dirusak terumbu karangnya oleh kita ya. Akhirnya terumbu karang mereka itu tidak bisa kita jaga, yang terjadi anak-anak kita tidak berprestasi ya. Mungkin itu saja sahabat-sahabat semua ya, alhamdulillah. Jadi begitupun kita mengajarkan kepada mereka ya, dalam segala hal harus melihat gaya belajar ya. Demikian, karena sudah menjelang maghrib ya, kita sudahi belajar kita di komunitas Magnet Rezeki for Family ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita dimudahkan untuk mempraktekannya. Terima kasih, sekian dari Bunda Ucu. Salam takjim untuk keluarga semua yang ada di rumah dan yang ada di grup FB ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.